Saya keluar, saya mau teriak juga nggak bisa teh, gimana suara ya. Saya keluar, kebetulan depan pintu saya itu ada Cici sama Koko, apa ya istilahnya penghuni di situ asli gitu. Dia keluar, kenapa kak? Katanya, kenapa? Enggak, tadi saya ngelihat kuntilanak di dalam unit saya gitu. Ngapain itu ditempatin katanya, itu tuh udah lama nggak ditempatin, tiap ada orang yang ditempatin di situ itu pasti mati kak katanya. Ngapain di situ? Berarti namanya Ita itu meninggal di apartemen saya, jelas di depan mata saya sendiri. Itu ada bekas cekekan beneran, dia nyekek pininya sendiri jam 11 malam, ngakunya itu Rizka. Sampai ke kantor polisi waktu itu saya dites sidik jari kan, soalnya kan di sini ada bekas. Itu nggak ada sama sekali karena saya nggak ngerasa, saya cuma jadi saksi di situ, dia nyekek itunya sendiri. Jenazah aku teh, minta tolong teh, jangan disimpan terus teh, aku dingin teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian yang selalu setia nontonin video terbaru dari Ria Puspita Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah, diberikan rezeki yang berlimpah, berkah dunia akhirat. Pokoknya semua yang doa terbaik buat kalian semua. Dan buat kalian yang masih nanya bagaimana caranya konsultasi, penanganan, datang ke tempat praktek aku atau aku datengin tempat kalian untuk pembersihan rumah, pembersihan tempat usaha, hubungi dua admin aku, ada Dika dan Sasi. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber, punya cerita tentang mistis, pengalaman pribadi, keluarga, boleh langsung hubungi Bang Ale, ada di sini nomornya. Dan buat kalian jangan lupa dengerin kisah dari aku dan narasumber di Spotify. Jadi kalian tinggal klik aja Ria Puspita Official. Dengerin deh tuh suara merdu aku sama narasumber, cerita-cerita menarik, mistis tentunya. Nah buat kali ini kita akan kenalan sama narasumber yang udah datang jauh-jauh dari negeri seberang. Gue jauh banget deh, sampai banyak banget yang nyari ini cerita ya kan. Kita kenalan dulu sama siapa narasumber hari ini, tinggalnya di mana. Yuk kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Sayang, kenalan dulu sama sahabat mistis, siapa namanya, tinggalnya di mana? Saya Devina, tinggal di Kelapa Dua, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oke, Kak Devina. Cerita ini yang mau dibawain tentang pengalaman pribadi kamu, keluarga atau orang lain? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Untuk ceritanya boleh diceritain awal mulanya kayak gimana, sampai masalahnya pelan-pelan aja, santai. Oke. Oke. Jadi Tunggu dulu. Udah mulai? Oke. Udah siap semuanya? Kita mulai mistisnya. Jadi awal mulanya tuh saya baru pisah sama mantan suami saya teh. Terus saya bingung mau kemana, saya ngubungin temen waktu itu, teman saya. Saya ngubungin teman saya ikut ngekos bareng sama dia. Udah ngekos aja daripada bingung katanya pindah kemana kan gitu. Saya ngekos bareng sama dia, nyari kerjaan juga saya nggak dapet juga waktu itu. Saya coba dagang teh waktu itu. Saya coba dagang di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Tepatnya sih depan apartemen lah gitu. Terus di situ berjalan sebulan 2 bulan tuh lancar teh, maksudnya laris lah gitu. Pas ke-3 bulan itu ada pelanggan datang, perempuan, namanya Mbak Tika. Nah itu tuh bilang, saya bisa minta tolong nggak? Ini saya mau gadein unit. Unit apa, saya nggak ngerti waktu itu teh. Unit apa ya? Okay. Unit apartemen saya katanya. Buat apa saya ngekos? Pikir saya gitu. Tolong dong teh, tolong dong saya katanya gitu. Kalau bisa tolong banget. Saya butuh banget buat orang tua saya sakit katanya. Oke, ya udah saya minta waktu kak 2 hari. 2 hari itu saya kasih jawaban teh waktu itu. Saya kasih, ya udah nggak apa-apa. Berapa memang kak? 16 juta. Ya udah nggak apa-apa. Saya kebetulan masih pegang uang cerai waktu itu teh. Oke lah, hari itu juga saya pindah ke apartemen itu di lantai 11 nomor 23 waktu itu. Di situ saya pikir sih kayak kos-kosan biasa gitu teh. Ternyata gede banget tempatnya,
luas, kamarnya 2 gitu, ruangannya juga gede gitu. Terus di situ saya seminggu lah 2 minggu saya sering kan pulang malam kalau dari ini kan jualan sosis itu. Pas naik lift tuh sering banget ngeliat cewek-cewek lewat lah bawa laki-laki lah gitu. Saya masih kurang paham waktu itu. Saya telepon Mbak Tika malam itu. Mbak Tika, saya tadi ngeliat cewek-cewek deh cantik-cantik banget lewat sini, tapi saya lihat mukanya sama cuma cowok-cowoknya beda gitu. Masa nggak paham katanya gitu. Terus habis gitu saya tanya lagi, Mas, itu cewek apa? Cewek-cewek gimana maksudnya? Saya bilang, itu jual diri di situ, open BO katanya. Kamu mau cari duit lebih banyak? Kamu download aja itu aplikasi. Itu beneran saya lakuin deh, saya lakuin. Kamu lakuin download? Aku lakuin download. Tapi di postingan aku itu bukan buat aku pribadi, jadi aku sewain unit per jam daripada gitu. Saya sewain itu banyak tuh teh, banyak yang mau, cewek-cewek itu banyak, 1, 2, sampai 8 orang tuh datang lah. Tapi sistemnya saya nggak minta bayar kamar, jadi sistemnya itu per tamu waktu itu. Jadi 1 tamu per kepala itu saya mintain uang 100.000. Tiap dia dapat 1 tamu per kepala itu saya minta uang 100.000 waktu itu. Itu jalan 4 bulan teh. Jalan 4 bulan itu bulan Februari saya ingat banget itu pas Valentine itu 2021. Itu tiba-tiba ada tamu nggak sopan tah gimana gitu. Ngomong, itu di kamar mandi, dia baru selesai lah gitu, di kamar mandi itu ngelihat pocong. Sedangkan saya di situ udah 6 bulan nggak ngelihat apa-apa gitu, nggak percaya gitu. Setelah itu, yang tamu itu bilang, saya ngelihat pocongan jelas katanya. Saya lihat pocongan jelas, itu bentuknya pocong, matanya merah, serem katanya. Yang cewek itu, yang namanya Sari, yang cewek open BO itu yang di tempat saya itu ngomong sama saya, beneran teh, anak-anak di sini juga ngelihat, cuma nggak berani ngomong ke teteh, takutnya gimana katanya. Akhirnya malam itu juga saya telepon Mbak Tika yang punya unit. Mbak Tika, tadi ada kejadian begini-begini, saya bilang gitu. Loh, dari kemarin kamu di situ nggak kenapa-napa katanya. Kok bisa ada kejadian katanya? Ya nggak tahu, ini tamu anak-anak yang di sini juga, cewek-cewek yang di sini juga ngelihatnya kayak gitu juga, sama ada pocongan di sini gitu. Udah sekarang gini deh teh, Mbak Tika, udah mendingan sekarang ini saya pindah aja. Saya bilang gitu. Jangan dulu lah, saya mau cari tempat di mana katanya gitu. Orang unit saya cuma di situ sama di 15. Ya udah saya pindah aja ke 15. Kebetulan kan AC juga mati waktu itu, nggak dingin gitu teh. Saya pindah ke 15. Jam 12 siang, jam 1 siang saya pindah. Jam 12 siang itu saya pindah, cewek-cewek itu kayak orang udah tahu lah di situ tidak baik-baik aja. Kayak gitu. Cuma mereka nggak berani ngomong waktu itu. Yang ikut saya itu cuma Nita, Sari, Andin, 3 orang itu aja. Saya sampai kamar itu sama Lia, sama yang suka bantu-bantu saya di unit 1123. Saya masuklah ke 15 jam 1 itu, jam 12 siang, jam 1 siang. Sampai situ itu hawanya udah nggak enak teh, udah nggak enak, udah apa ya teh, dibilang panas, tapi nggak panas, dibilang dingin kayak ngelekep gimana sih ya. Saya masuk ke dalam, saya duduk sama Lia, teteh lapar, saya bilang gitu. Lia bisa nggak turun ke bawah, telepon aja teh ke bawah yang ayam geprek biasa langganan saya telepon, Bang bisa anterin makanan nggak ke sini? Oh siap teh katanya. Tapi bukan di kamar 1123, di kamar 1115. Nggak mau teh. Kok nggak biasa nih bang, biasanya mau, ini nggak mau gitu. Nolaknya gimana dia? Nggak bisa ya, saya minta maaf ya teh kalau ke situ nggak bisa. Kenapa? Pokoknya nggak bisa aja, langsung dimatiin. Akhirnya dari ngobrol itu lama juga sama Lia di situ, nyium bau busuk. Saya nggak ngerti, entah dari kamar, entah kamar mandi, cuma saya bilangnya perasaan Lia aja itu. Enggak teh, demi Allah ini bau busuk. Saya buka kamar mandi, beneran bau teh, beneran bau. Bau banget, kayak ya bangke lah. Bangke, tapi emang bener masuk ke hidung banget gitu teh. Saya tutup, saya bilang Lia pintu buka.
pintu unit apartemennya buka aja gitu. Jangan teh, nanti kita dibilang jorok sama orang, masalahnya baunya nanti nyebar keluar gitu. Buka aja, buka. Jangan teh katanya. Ya udah, Lia ke bawah dulu, dia ngambil makanan. Jam 4. Dari jam 4 itu teh sampai jam 6 itu perasaan udah gak enak. Satu, AC lah, kertak-kertak kayak suara ada batu kerikil tuh dari AC. Terus kedua, baunya masih. Saya buka pintu kamar yang sebelah, jadi kamar utama, ini sebelahnya kamar sebelah, ada lagi kan 2 bedroom gitu. Saya buka itu, baunya teh. Ampun. Ampun, bukan yang istilahnya yang bau ini, udah emang sampai nyesek dada saya juga. Lia datanglah jam 6. Jam 6 tuh pas maghrib itu datang. Tapi baunya masih nggak enak kata Lia. Udah Lia rasain aja deh, nikmatin aja nggak apa-apa. Habis nggak ada kamar lagi. Saya juga jujur teh, kalau buat sewa lagi saya nggak punya duit gitu. Saya udah nggak punya duit, udah terima aja di kamar ini dulu. Paling nanti kalau besok kita bersih-bersihin, kita wangi lagi gitu. Sampai dari jam 6 itu sampai jam 8 itu ngobrolin masalah bau itu doang. Saya sama Lia tuh. Jam 8 Lia dipanggil ke bawah sama Doni, sama suaminya. Suruh bantuin nungguin toko galon. Saya sendirian jam 8 itu. Tiba-tiba dia ngetok-ngetok, anak-anak yang open BO yang di 1123. Teteh, ini udah bisa ya katanya. Udah bisa kalau mau bawa tamu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah aku beli makan dulu di bawah gitu. Dia beli. Saya tiduran lah di kamar teh, santai gitu, biarpun hawa begitu. Saya tiduran posisi kamar, posisi tempat tidur sama lemari sama AC itu begini. Jadi saya di sini, kepala itu lemari sama langsung AC, hadap, ya? langsung adep-adepan gitu. Tiba-tiba AC bunyi lagi, kertak, batu kerikil tuh. Tapi saya cek di lantai nggak ada teh, nggak ada apa namanya, nggak ada batu kerikil, nggak ada, cuma suaranya kayak AC ngegiling batu kerikil lah. Ngegiling batu kerikil gitu. Makin lama saya udah sewot sendiri, saya ke lemari. Saya lihat ke atas lemari, kan AC kan di atas lemari. Saya lihat gitu atas lemari. Beneran ngeres. Aduh, kebelet pikir saya gitu. Saat itu tuh, saya ke kamar mandi. Selesai buang air, langsung saya minum ke dapur. Pas banget saya mau balik ke kamar, di pintu itu jelas banget saya ngelihat itu kuntilanak. Rambutnya panjang, lagi diduduk di atas lemari. Jelas banget matanya tuh merah ngeliatin ke saya banget gitu. Terus nggak lama saya ngeliat gini, dia langsung kayak nutup entah rambutnya tuh kayak langsung nutup ke mukanya gitu teh. Nggak ngerti saya itu. Ini nggak bisa gerak sama sekali, lemas semua, sesak napas. Cuma saya baca-bacaan cuma Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolong ya Allah gitu. Itu bisa gerak akhirnya. Bisa gerak, saya mau sampai pintu itu kekunci. Nggak tahu kenapa, udah sampai pintu teh, udah sampai pintu mau keluar gitu, itu kunci nggak bisa dibuka gitu, macet tiba-tiba, terus bau lagi ke hidung. Tadi udah nggak bau, itu bau lagi, muncul bau. Saya ngeliat lah, itu pintu kamar kan kebuka, pintu kamar yang kecil, itu kebuka, dia di situ. Saya nengok begini tuh dia posisinya di situ, lagi tiduran begini, terus dia bangun pelan-pelan gini. Itu bangun pelan-pelan kayak gitu. Terus langsung nengok gini, tapi mukanya cuma separuh gitu. Iya, jadi kayak cuma samping doang ya. Kalau sebenarnya nengok gini teh ke saya, cuma mukanya tuh cuma sebelah sini aja. Cuma sebelah gini. Jadi gini, dia sebelah gini. Ini sebelahnya rambut. Oke. Semua. Saya keluar, saya mau teriak juga nggak bisa teh, gimana suara ya. Saya keluar, kebetulan depan pintu saya itu ada Cici sama Koko. Apa ya istilahnya, penghuni di situ asli gitu. Dia keluar, kenapa kak? Katanya, sini, saya disuruh masuk rumahnya, saya dikasih minum, ditanya, kenapa? Enggak, tadi saya ngelihat kuntilanak di dalam unit saya gitu. Ngapain itu ditempatin? Katanya, itu tuh udah lama nggak ditempatin. Tiap ada orang yang ditempatin di situ, itu pasti mati kak. Katanya, ngapain di situ? Berarti saya dikasih tempat yang enggak nih, pikir saya gitu sama Mbak Tika kan. Saya telepon Mbak Tika di rumah. Si Cici ini saya telepon, Mbak Tika saya begini-begini. Enggak ada apa-apa, perasaan kamu aja, langsung dimatiin, saya langsung diblokir. Oke. Jam 10 malam saya baru berani masuk karena ada anak-anak yang cewek perempuan itu bertiga itu bawa tamu. Jadi si Sari sama si Andin tuh bawa tamu gitu. Cuma ganti-gantian teh. Saya bilang gitu, ganti-gantian, yang satu ini di luar pintu, nanti masuk lagi. Cuma karena saya nggak mau dipakai, itu kamar utama kan buat saya pribadi gitu. Biasanya emang di
11.23 Semuanya deh. semuanya dua-duanya. dipakai. Saya di luar, nanti kalau ada tamu saya di luar nih di ruang tamunya tuh. Saya tiduran di situ, dia biarin dia bersuara gimana pikir saya gitu. Oke. Sampai situ pikir saya udah. Nah, kejadian lagi teh, keluar tamu pas mau ke kamar mandi ngeliat pocongan di kaca. Jadi kamar mandi itu ada kacanya, kaca keluar gitu. Itu jelas banget di situ pocongan. Bener banget jelas pocongan, serem mukanya, hancur sebelah katanya. Dia keluar dari pintu kamar mandi, itu kuntilanak itu ada di depan dispenser. Itu teriak-teriak. Sari keluar, itu tamunya Sari keluar, itu dilempar duit 300.000 sama tamunya nih. Gua keluar, nggak bener tempat katanya. Itu ngebentak, bahkan ngebentak saya pas lagi nonton juga. Nggak bener tempat apaan kayak gini katanya. Udah nggak enak, udah di dalam panas. AC nyala, gue dingin pikir aku gitu. Gimana ini orang katanya panas gitu. Dia keluar, tamunya Nita lah balik lagi. Datanglah itu tamunya Nita yang nungguin di luar. Datang, saya bilang suruh di kamar, jangan di kamar yang kecil lagi. Takutnya tuh masalah. Pas di situ teriak tuh, baru masuk nggak ada 15 menit teh, itu teriak. Yang teriak yang laki lakinya, atau yang laki? Bau lu, badan lu bau, muka lu jelek katanya. Padahal itu masuknya tuh gandengan. Sampai situ udah bau badannya, bau bangkai katanya. Ini muka lu jelek katanya gitu. Pas buka badan lu gimana sih, pokoknya ngomong apa buduk apa gitu, dia bilang, teriak tuh. Keluar, gua cancel lu, dikasih duit tuh 100.000. Teh ini udah nggak enak dah katanya, di sini enak 11.23 katanya, kita nggak ada masalah apa-apa. Datanglah sih waktu itu Mela lah, aku sebut namanya lah gitu. Dia ngomong, teh aku boleh cerita nggak katanya. Cerita apa? Tadi aku kesini bawa tamu, cuma tamunya nggak mau. Kenapa? Pernah ada kejadian langganannya di sini katanya mati. Gitu. Baru dipakai sama dia terus sesak napas. Nggak taunya itu emang udah mayat hidup di situ. Ya Allah teh, saya udah saya telepon Mbak Tika juga diblokir nomornya. Besoknya lagi kejadian lagi teh. Itu siang, jam 1 siang. Anak-anak baru datang jam 12 siang. Teh, lagi pada cerita-cerita lah tuh bertiga. Teh, nanti aku ada tamu jam 4, teh, nanti aku ada tamu jam 6 ya. Lu kamar ini ya, gua kamar ini, biarin Teh Devina di depan aja. Gua kamar yang gede lah katanya, biar AC-nya lebih dingin katanya. Udah tuh, cuma cerita-cerita begitu, datanglah tamu. Itu hari kedua ya, Teh? Datanglah tamu. Datang tamu jam 4 sore. Santai dulu lah, gue ngerokok dulu di sini. Lu main santai kan katanya. Dia main santai katanya. Duduk-duduk di situ saya liatin gelagatnya kayak orang yang ngerti gitu teh. Udah ngerti, jadi dia celingak-celinguk ke atas ke bawah, celingak-celinguk gitu. Terus pakai apa, kalung tasbih yang kayak dukun-dukun gitu lah, gede gitu. Terus saya bilang, Mas, kenapa? Langsung ngebentak saya di situ. Kenapa? Saya kan yang punya unit. Ini kan nih cewek-cewek di sini. Saya, oh maaf Mbak katanya gitu. Soalnya mukanya Mbak serem dari tadi ngeliatin saya katanya. Dia kayak tahu, jadi dia masa ngomong gini teh di situ. Enggak, soalnya Mbak temennya serem, mukanya Mbak serem, temennya serem katanya yang di sebelah. Berarti kan dia bisa ngeliat teh. Kejadian terus jam 6 sore dia main di kamar aku tuh yang gede. Dia keluar, tempat kayak gini dipakai, bentar lagi juga 1-2 mati semua katanya. Dia ngomong gitu? Saya dikasih 100, terus yang 2 cewek, Andin sama si Sari juga dikasih 100, si Mela itu dikasih 200.000. Langsung keluar. Hati-hati lo ya, hati-hati. Dia ngomong kayak bahasa Betawinya medok gitu. Dia keluar, ada lagi tamu jam 8. Tamu datang lagi jam 8. Itu kayak pakaian haji lah gitu. Siapa tuh pakai haji lu? Kayak pakaian haji gitu. Apa? Pakai sorban gitu, teh. Jujur pakai sorban. Masya Allah. Terus pas datang, saya ngomong, saya bercandain Sari, tamu lu Sari. Arab tuh, gede tuh. Aku ngomong gitu, memang aku gitu. Arab tuh, gede tuh gitu. Katanya mau, enak aja aku bilang gitu. Selesai itu dia main di situ, itu teriak Sari. Apa katanya? Di dalam lemari teh katanya, geruduk. Saya kan keluar waktu itu teh, saya keluar beli makan, geruduk suaranya kayak gitu. Apa? Dibuka tuh sama si cowok itu. Dia manggilnya si Akong. Dibuka sama si Akong.
kuntilanak itu teh katanya. Ngapain dia di lemari? Udah diri gini aja, matanya tuh merah begitu, melotot ke dia. Si Akongnya keluar, saya masuk dalam, si Sarinya kesurupan di situ. Saya telepon Doni, karena kesurupannya emang saya nggak paham caranya gimana. Teriak-teriak, terus rambutnya digini-giniin, terus rambutnya diginiin. Ini dicakar nih, berdarah nih di sini. Terus Doni bawa manggil orang, entah orang pintar, entah dukun, saya nggak tahu, masuk ke dalam. Terus ngomong, lu siapa, pokoknya kayak gitu dia bilang. Gue di sini, tempat gue di sini. Gue udah pernah bilang jangan pernah nempatin di sini. Ini tempat gue. Ini tempat gue, jangan pernah nempatin di sini kalau lu nggak mau sama hidupnya sama kayak gue. Dia keluar, Sari muntah darah, istirahat dong di situ teh. Istirahat di situ karena emang malamnya dia mau ada tamu lagi, sok-sokan sehat waktu itu. Dia minum pil apa nggak ngerti, sok-sokan sehat. Jam 11 malam ada tamu dia, datang lagi setengah 12. Datanglah tamunya Sari lagi datang, masuk ke kamar, selesai. Itu nggak ada masalah teh. Oke. Tiba-tiba datanglah orang ke kamar, ke unit, ngetok-ngetok pintu laki-laki. Kan dia udah pulang tuh, tamunya Sari. Ngetok-ngetok. Itu orang yang tadi pakai Sari. Oke. Itu orang yang pakai Sari ngetok-ngetok pintu. Kamu gimana? Saya nungguin di kolam renang, saya telepon malah nggak diangkat. Lah, Sari kaget. Lah, tadi kan gue main sama lu tadi 2 kali. Lu bayar ini uangnya kok 600.000, lu bayar main 2 kali. Gitu. Dia kaget di situ. Apaan? Ini nomor gua. Nih gua nelpon lu, nih chat gua katanya. Dibuktiin tuh dan dia chatnya nggak lewat WA. Ini nomor gua katanya. Nah, gue juga udah nelpon lu katanya. Dulu aplikasi itu kan masih bisa nelpon, kalau sekarang kan nggak bisa. Aku tahu, aku punya masih. Soalnya kan itu apartemen masih aku pegang, kayak gitu. Dan dia main sama siapa? Nah terus dia bingung di situ. Teh, aku udah nggak enak nih teh, beneran teh. Jam 3 Nita dapat tamu, orang hitam. Karena kan emang daerah situ kan emang apartemen itu terkenal sama orang Negro. Nigeria. Oh, Nigeria. Mainlah di situ. Nita teriak di situ. Pas baru masuk teriak. Kepanjangan. Bukan gitu teh. Jadi dia Saya belakang. berpikirannya, wah, Lewat belakang. wah, Itu anal. setelah itu udah parah lah teh. Maksudnya begini dia langsung ngangkang, langsung ngangkang keluar. Dia keluar, saya kan emang di ruang tamu sama Sari, sama si Mela bertiga. Kok ini enak banget keluar, nggak izin dulu nih orang, mentang-mentang gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu loh teh, waktu itu pikiran aku kan. Dia keluar dari unit, si Nita minta tolong, Tete tolong katanya. Darah itu udah di tempat tidur banyak. Pasti. Ini udah jebol. Sampai dia ngangkang di depan muka saya sendiri. Teh lihat deh teh katanya. Itu jebol teh sampai ke ini. Sampai ke ini. Dibayar berapa? Itu awalnya saya tanya. 200.000. Oke. Langsung saya bawa ke rumah sakit RSUD. Dari RSUD saya ketemu sama security di situ teh. Security apartemen itu yang emang udah lama di situ. Ngapain kesini Pak? Gitu. Saya negor di IGD. Enggak, ini ngecek mayat yang kemarin Kak. Udah nggak enak nih, feeling nih. Mayat yang apa Pak? Gitulah. Kemarin memang nggak denger ada yang meninggal di situ. Mati di mana? Loh itu yang di kamar 15. 15 mana? Tower mana? Kan tower banyak di situ. Dok, saya udah lemes di sini. Udah nggak bisa ngomong lagi apapun. Berarti ini dialah gitu. Sampai sekarang teh belum ada yang ngambil. Itu jenazah itu belum diambil sampai sekarang. Tadi dulu. Berarti yang meninggal itu si Rizka itu. Aku terusin lagi deh ceritanya. Hari keempat. Tadi dulu aku masih penasaran dulu. Kamu bawa siapa ke rumah sakit? Si Nita yang jebol itu. Berita meninggalnya? Aku nggak tahu. Padahal kamu di situ. Iya, aku di situ. Tapi kan itu baru 2 hari teh, 2-3 hari. Oke, Kan berarti lamanya aku di 11-23. Cerita di situ aku baru tahu pas di rumah sakit ketemu security itu Pak Adi. Dia menjelaskan apa? Kenapa meninggalnya nggak dikasih tahu? Ada yang bilang bunuh diri karena hamil di situ. Terus ada yang bilang busuk di kamar mandi. Oke. Kalau saya yang dikirimin waktu itu yang busuk di kamar mandi, yang Vaginanya? ininya keluar belatung. Nah itu saya dikirimin video.
sama anak-anak yang di CA11. Masih ada videonya? Masih ada deh kayaknya, masih saya simpan tapi bukan di HP yang ini. Nanti kalau ada boleh lihat ya. Aku yang mau lihat. Waktu itu Bang Ale juga minta dikirimin. Nah, Oke. ini cerita, aku balik kemana nih Teh? Ke cerita ini Iya, atau cerita Rizka nih? Abis dari rumah sakit. Habis itu. dari rumah sakit saya balik ke unit pagi karena saya nungguin Nita dulu sampai pagi. Selesai pagi tuh masih santai lah, nggak ada, tapi hawanya masih tetap sama. Panas, nggak enak, bau, busuk kayak gitu, tapi di jam-jam tertentu gitu. Malamnya itu Teh, saya coba ngubungin Mbak Tika. Akhirnya aktif. Mbak Tika, aku mau pindah kapan? Di sini udah nggak enak. Sabar ya, hari Senin katanya. Hari Senin, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Masih 3 lama hari lagi deh. gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Orang aku juga nggak punya duit buat sewa tempat lagi, di mana pikir saya gitu. Udah, datanglah jam 10 malam datanglah perempuan dari aplikasi. Kak, di sini sewain unit ya, tapi kita bayarnya per tamu ya katanya. Iya benar, aku bilang gitu. Namanya siapa? Nama saya Nani. Oh ya udah, masuk dengan dandanan yang Oke lah. kayak cakep lah, montok lah, Ya, tinggi kayak gitu, saya cakep. gitu. Nah, Oke. datang duduk di sofa. Saya bilang, kamu udah sering kesini? Baru ini Teh, saya dari Sukabumi katanya. Oh, kok langsung ke apartemen? Udah punya modal, saya gitu ya. Nama dia, saya sambil bercanda-bercanda. Ya enggak, saya kan dari sana ditipu sama orang katanya. Di sini saya dibilang kerja restoran, nggak taunya saya dijual. Tapi di unit, bukan di unit ini Teh, masih di apartemen ini, tapi bukan di tower ini gitu. Udah saya percaya tuh Teh. Saya lucunya dari tiap dia jam 10 itu jam 3 dia pulang. Jam 3 malam tuh dia pulang. Dan yang saya lebih senangnya lagi, tiap dia datang nggak pernah ada gangguan. Aman. Aman. Tapi dari jam 10 sampai jam 3 pagi dia bawa cowok? Ada tamu 1, 2 gitu. Oh, jadi kayak natap dulu nungguin tamunya gitu. Dia sambil nyari di aplikasi kayak anak-anak yang lain gitu. Cuma semenjak ada dia nggak pernah ada gangguan sama sekali. Aman lah. Aman, itu bau busuk nggak ada, itu si kuntilanak Rizka nggak ada, si pocong yang di kamar mandi nggak ada. Oke. Saya sempat curiga dari situ. Hari kedua dia di situ, berarti hari Sabtu waktu itu. Hari Sabtu saya nggak tahu kenapa Teh malam itu mimpin mama. Mimpin mama, saya pengen doain gitu. Kebetulan saya bawa mukena, bawa ini kan. Kiblat itu arahnya ke lemari kaca. Jadi lemari itu kaca tuh di kamar. Si Nani itu datang. Lia yang bukain pintu. Nan, kamu jangan polos begitu, kenapa pakai bedak teteh? Saya sambil selesai sholat tuh saya ngomong sama dia. Iya Teh, nanti saya pakai bedak. Di mana bedaknya? Itu di samping, itu di bawah TV, lemari gitu. Oh iya Teh, aku pakai. Saya ngelihat ke kaca, dia bilang mau ngaca, itu nggak ada. Oke. Bayangannya nggak ada sama sekali. Gitu. Nani, kamu di mana? Di sini di belakang Teteh. Saya masih nunduk gini tapi sambil ngelirik ke kaca Teh. Beneran di belakang Teteh, di belakang Teteh. Teteh, lihat aja katanya. Kamu nengok? Nengok, ada. Berdiri di pintu, ada. Cuma di kaca nggak ada. Gitu. Ya udah, saya masih tahan. Saya ngomong sama Lia. Lia percaya nggak? Tadi Teteh ngelihat Nani kan lagi jemput, katanya jemput tamunya di bawah. Lia tahu nggak tadi Teteh lagi sholat terus ngelihat si Nani, bayangannya nggak ada di kaca. Teh, aku panggil Doni ke sini ya. Mudah-mudahan dia nggak datang cepat si Nani ke atas ngambil tamunya gitu. Doni datang, Doni cerita. Di situ saya baru tahu, saya kaget. Itu yang Teteh cerita bilang yang namanya Nani, yang kemarin saya kesini Naninya ada di situ, saya kaget, saya keluar lagi Teh. Kan Doni kan datang hari pertama Nani di situ, kan Doni datang malamnya, itu langsung keluar lagi yang datang Nani. Itu kuntilanak yang di sini Teh, itu Rizka Teh. Don, serius Don? Iya itu Rizka Teh katanya. Saya kaget, deg-degan, gimana ya Teh rasanya ya, udah merinding segala macam gitu. Itu Rizka, saya saksi hidupnya, saya yang nganterin makanan, saya yang nganterin galon, kalau dia butuh, saya yang nganterin laundryan, kata Doni. Kenapa kemarin gak bilang? Saya gak berani Teh, orang dia matanya ngeliatin saya kayak orang melotot gitu katanya, saya di pintu. Terus
emang kenapa dia bisa di sini terus di ruangan ini? Orang matinya di sini, ngebusuk di sini katanya, di kamar, nyelip katanya. Jadi di tempat tidur dia posisinya kakinya ke atas, badan di bawah, itu udah busuk di situ. Terus Don, emang awal ceritanya gimana? Saya bilang dia bisa di sini. Dia tuh di sini lama teh. Kalau cerita sama Doni sama Debbie bilangnya dia dibohongin katanya sama orang dari kampung, disuruh ke Jakarta tuh kerja di restoran. Ternyata sampai Jakarta dia dijual itu sama cowok yang kenalan dari Facebook katanya gitu. Dijual, ya udah terus teh sampai sekarang katanya. Sampai dia meninggal itu masih di lokasi yang sama di sini di 15. Itu kejadian tamunya banyak, dia dibilang primadona di tower itulah gitu. Tamunya banyak teh. Terus hamil lah sama bandar terbesar di Jakarta kan ada di tower. Dan saya tahu karena saya dulu pernah mau jadi tamu nggak jadi. Waktu itu mau jadi tamunya karena saya pengen tahu kok tiap ada perempuan yang ke situ, tiap tamu saya antar ke situ, perempuan yang saya antar ke situ itu udah nggak pernah ada kabarnya lagi teh. Hah? Ketawa? Nggak ada kabarnya lagi. Kan saya kan sering istilahnya saya kan joki juga gitu. Nah itu di situ tuh tiap ada tamu saya anterin ke sana. Ada cewek yang lumayan lah bagus lah bodinya, saya antar ke Pak Erik ke lantai 4. Nah itu tuh sampai sana setelah itu nggak pernah ada kabarnya lagi datang ke 1123. Waktu saya masih di 1123 sebelum ke 15 itu udah nggak ada kabarnya lagi teh. Makanya si Rizka ini nyambung nih ke sini karena Doni yang nganterin ke tower waktu itu. Sampai tower Rizka tuh dari pas pulang dari tower ke 1115 itu nggak pernah bawa tamu lagi. Nggak lama katanya ada yang ngeliat dari CCTV, security bilang Pak Erik tumben keluar katanya. Ada yang nanya kayak gitu. Itu ada Doni lagi dorong galon, mau nganter galon gitu. Yang dilihat CCTV itu masuknya ke 1115. Si Erik itu? Di situ. Dia keluar nggak ada 10 menit katanya di CCTV itu keluar. Itu Rizka udah ketahuannya kayak gitu pokoknya. Udah 4 hari, 5 hari setelah CCTV dibuka itu. Tapi itu duit banyak banget ya. Di tempat tidur tuh duit banyak banget. Ada 20-30 juta ada. Pas yang ketemu itu. Nah kejadian itu saya udah di 1123. Kejadian si Rizka ditemuin meninggal. Tapi saya orang yang nggak kepo masalah. Emang dengar kabar ada yang mati tuh di sini. Saya nggak pernah kepo orangnya karena saya masih fokus dagang sosis waktu itu. Nah semenjak saya kenal cewek-cewek ini karena duitnya lebih gede, sosis out gitu. Udah nggak usah jualan sosis, ini aja gede banget. Saya sehari bisa megang 4 juta ini. Cuma nungguin ini tamu-tamu cewek-cewek ini, pikir saya gitu. Setelah itu Doni cerita itu busuk teh di sini. Bahkan di sini setiap ada mayat yang meninggal cewek yang meninggal di 11 ini nggak pernah ada mobil ambulan itu bunyi bawa mayatnya, nggak pernah. Jadi bunyinya nanti jauh teh di lampu merah mana. Kalau masuk ambulan ke apartemen itu nggak bunyi. Kenapa? Nggak ngerti. Pokoknya tiap bawa mayat, entah mayat orang luar yang mati jatuh dari lantai berapa, itu nggak pernah dibunyiin di situ teh. Jadi bunyinya tuh nanti jauh. Baru itu bunyi, suara sirine tuh baru bunyi gitu. Entah memang takut nanti itu di situ nggak laku kan. Itu di situ kan kebanyakan disewain semua kan sama ini kan gitu. Kejadian itu terus sampai saya pindah hari Senin ke 1123. Rizka itu masih ngejar. Bahkan si Nani itu masih datang. Nani itu datang ke 1123, Teteh pindah kok nggak bilang sama aku? Dengan wujud Nani? Dengan wujud Nani. Tiap jam 10 sampai jam 3. Kamu bilang apa? Ya nggak apa-apa, orang di situ hawanya nggak enak, sama aja teh di sini juga nggak enak. Orang di kamar mandi di sini aja dia teman saya. Dek di situ saya baru kaget, itu baru paham saya. Sekarang lu keluar, nggak usah di sini lagi. Gue nggak pernah gangguin lu, saya bilang. Terus dia keluar, nggak lama suara kuntilanak tuh bunyi di kamar utama. Itu bener yang ngelengking. Kayak gimana ya teh ya, suaranya kenceng. Kebetulan saya lagi sendirian, ya itu cewek-cewek masih pada di bawah, masih nungguin tamu kan. Yang lebih parahnya itu pas di kamar mandi, pas pocongan itu. Saya ke kamar mandi itu pocongan jelas banget. Dia cerita di situ pas saya kesurupan. Itu kata Doni. Dia bilang namanya Leni. Nah Leni itu Doni kenal.
meninggal juga di situ, busuk di kamar mandi 11.15. Cewek itu juga, dan itu jaraknya sama Rizka nggak beda seminggu teh. Duluan siapa? Duluan Rizka, nggak lama dia. Saya di situ baru 2 bulan itu meninggalnya Rizka tuh. Sampai sekarang masih di RSUD, mayatnya, jenazahnya dua-duanya. Nggak ada keluarga yang mau, istilahnya bukan nggak ada yang mau, mungkin keluarganya nyari, cuma di situ nggak ada yang ngasih tahu. Iya, dan nggak dihubungi ya. Dan beritanya kan di situ memang kebanyakan teh orang daerah situ, entah dari luar yang udah tahu kabarnya, kan banyak perempuan di situ yang digadekan sama keluarganya. Jadi buat bayar utang, nanti uangnya dikirimin sama joki, kayak semacam saya gini. Lu kumpulin uang saya nanti keluarga lu telepon melalui gue aja, gue yang kirim ke sana gitu. Tapi saya nggak gitu, saya cuma nyewain kamar aja gitu. Kalau memang saya suruh nyari yang sama bandar itu, karena gede lumayan saya dapat tuh per perempuan itu saya dikasih 500.000, tuh ditransfer 500. Kalau yang memang yang bodinya bagus semua segala macam dan nggak mau main pengaman gitu, dia maunya kayak gitu, Pak Erik gitu. Saya di 11.23 dari hari Senin sampai hari Kamis teh, itu kejadian ada yang meninggal di situ. Salah satu yang di situ namanya Ita, itu meninggal di apartemen saya, jelas di depan mata saya sendiri. Itu ada bekas cekekan beneran, dia nyekek ininya sendiri jam 11 malam, ngakunya itu Rizka. Karena cewek ini, dengernya saya dari Doni, cewek ini yang ngejual si Rizka ke Pak Erik waktu itu. Dia yang nawarin harga, sampai Rizka ditawar sekali main tuh 2 juta. Itu dia, ini ceweknya. Itu mati di depan saya, jelas banget teh. Tapi ada keluarga kalau Ita? Ada keluarga, cuma jujur nyalahin saya waktu itu. Disangkanya saya nyekek sampai ke kantor polisi waktu itu. Itu saya dites sidik jari kan, soalnya kan di sini ada bekas. Itu nggak ada sama sekali, karena saya nggak ngerasa. Saya cuma jadi saksi di situ, dia nyekek itunya sendiri. Karena di ruangan kan nggak ada CCTV teh. CCTV di luar juga kalau ada kejadian kayak gitu kan nggak nyala. Apartemen tuh canggih, kalau ada kejadian ada yang bunuh diri atau ada itu, tiba-tiba nggak ada aja, CCTV-nya nggak nyala. Tapi kalau misalnya cewek di situ bawa tamu, security-nya udah begini duluan. Tapi kalau ada yang meninggal di situ, tanya security-nya nggak, CCTV-nya mati. Di situ kejadian udah banyak yang saya bingung teh sampai sekarang. Saya pinginnya jujur, kepinginan saya itu lantai 11 kamar 15 itu udah nggak usah di operasiin lagi. Soalnya yang di situ tuh nggak bakalan lama teh, cewek-ceweknya nggak bakalan lama, banyak yang mati, saksinya juga banyak. Entah busuk di situ, bunuh diri, loncat dari lantai, bahkan yang kemarin juga ada beritanya belum lama. Makanya itu dibilang apartemen angker. Memang kalau yang saya tahu cuma di kamar 15 aja teh. Yang saya bingungnya itu di situ tiap ada yang bunuh diri teh, yang meninggal, itu nggak pernah ada kabar berita lagi. Terus kalau ambulan itu datang ngambil jenazah itu nggak pernah dibunyiin, bunyinya nanti jauh teh gitu. Itu yang meninggal, itu yang nampakin diri, itu yang banyak kadang di lorong. Security-nya juga pernah juga. Jadi yang cerita security ini, ada cewek open BO, dia sewa main di tangga darurat tuh, darurat teh. Dia bawanya bener cewek cakep, pas sampai tangga darurat tuh berubah, beneran kuntilanak. Serem mukanya, sampai sekarang stroke, orangnya masih ada. Dibilang itu, saya jujur cerita begini tuh pingin banget, itu udah selesai, itu lantai 15 udah mau dibersihin, monggo dibersihin. Kalau bisa jangan disewain. Saya ngomong kayak gini sampai saya kena teror juga. Jujur, nggak apa-apa ya bang, saya cerita ya. Saya kena teror, bahkan kemarin juga ada yang teror, saya udah kirim ke sini juga. 2 kali saya diteror juga, ada jangan pernah nyeritain lantai ini. Sedangkan itu keluarganya, masih keluarganya yang mati di situ. Saya dari 11.23 mau keluar aja teh, mau pulang, istilahnya mau udahlah, biarin 11.23 saya sewain selama Mbak Tika belum bisa nebus. Janjinya nebus cuma 3 bulan, sampai sekarang belum ditebus. Belum bisa nebus. Maaf ya Mbak Tika, ini saya cerita serius.
memang benar belum ditebus kan. Emang belum ditebus sampai sekarang. Saya udah telepon, sampai sekarang saya diblokir juga. Jadi itu unit itu saya sewain sampai sekarang teh masih jalan. Dan kamu tinggalnya di luar gitu? Di rumah suami. Iya, masa di luar, udah nggak di udah apart nggak lagi? situ lagi. Kemarin sempat ke situ karena dari pihak yang itu, yang ono itu tuh minta difotoin, divideoin segala macam gitu. Jadi ke situ. Nah, udah ke situ aja teh masih ada 2 orang yang meninggal masih. Yang nggak jelas, masih sampai sekarang pun masih. Belum lama ada 4 hari yang lalu ada kejadian lagi, perempuan juga yang di situ sama orang hitam, tapi mati di situ, jadi jebol belakang. Tapi nggak diusut. Alasan nggak diusut, nggak ada Nggak keluarga ngerti. lagi? Bukan masalah nggak ada keluarga lagi, nggak. Ininya gede teh. Iya sih, karena kan ya situasinya di apart ya, Ininya nggak gede. jaga nama baik juga ya. Mm-mm. Tapi saya sih lebih penasaran lagi Pak Erik gitu ya. Siapa dia? Pakai apa dia? Kok sampai orang yang datang ke kamarnya dia terus nggak ada kabar? Saya ketemu dia 2 kali. Lagi dia datang ke 1123 jemput perempuan sama yang kawal, orang hitam yang kawal. Tinggi gede orangnya, udah tua. Cuma tua juga nggak tua-tua banget. Rambutnya uban semua. Ayo, gitu. Langsung dipegang Iya. tangannya. Kan depan 1123 itu depannya lift. Jadi enak tinggal masuk lift ya. Itu udah sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Cewek itu, Cewek itu kamu nggak pernah ngeliat lagi? nggak pernah, Reni nggak pernah. Bahkan saya nanya sama orang di situ juga yang udah pada lama di situ, Reni udah nggak pernah ketemu lagi. Reni, Putri, Cika, 3 orang itu nggak ada lagi kabarnya. Oke, Mbak Devina. Sampai sekarang apa yang kamu rasain tentang Rizka? Masih berasa ada di saya. Masih berasa kayak orang minta tolong. Iya. Belum lama saya bukan dimimpin, lebih kayak kesurupan juga, dia minta sesuatu dicabut dari lidahnya. Soalnya yang saya tahu ceritanya Doni, tindikannya dia banyak. Kalau di rumah kebanyakan cuma bayangan sekelebat. Tapi saya tahu, paham itu dia memang. Saya jadi keinget memori saya pernah di tahun sebelum saya ketemu sama Prasojo untuk podcast. Saya pernah cerita tentang salah satu apartemen, case-nya itu terjepit di lift. Saya pernah cerita di Lonceng Misteri. Itu perdana Ria Puspita mau ngeluarin cerita. Sebenarnya saya ceritain di situ, saya ceritain seakan-akan teman saya. Sebenarnya saya, pengalaman saya sendiri di situ tentang Maria dan Loli. Saya punya pengalaman saat saya ilmu hitam ya, Mbak Devina. Saya regu tembak di salah satu sekte. Regu tembak itu kalau di sekte itu kalau sudah kita ngambil tumbal untuk sajiannya, entah itu darahnya, entah itu dia lagi hamil janinnya kita ambil. Dia tahu tentang perkembangan siklus di sekte itu, terus dia nggak bisa keluar kan sama sekali. Ini sama, makanya saya penasaran dengan Pak Erik ini. Ataukah Pak Erik salah satu yang punya uang penggerak sekte satanisme, karena dia pasti orang kaya banget. Saya tahu banget karena ruangannya beda sendiri. Itu yang harusnya itu 3 pintu, itu dia sendiri. Mau tahu saya regu tembaknya bagian apa? Jadi saya bikin seakan-akan orang itu kejepit di lift, bunuh diri, kayak orang keracunan udah ngebusuk. Biasanya kalau udah darurat tidak bisa pakai cara ilmu hitam, kita caranya lebih keji lagi. Orang-orang satanik ya, orang-orang sekte itu dikasih minuman yang tingkat panas di dalamnya itu kayak racun gede. Karena emang orang-orang satan itu emang kayak setan gitu. Itu 2015 pertama kali saya nginjekin itu apartemen untuk
ketemu sama salah satu bos, minta rekan bisnisnya itu ditumbangkan pakai ilmu hitam. Kalau ditanya teh ada di daerah mana, saya cuma sebut namanya Sleepy. Kalian pada pikir sendiri aja di mana. Di situ banyak apartemen. Duduk saya nggak enak, saya mau pindah kaki dulu. Boleh rokoknya dibakarin sebentar. Hari ini tepat banget Mbak Devi, malam Jumat. Malam Jumat pertama saya ngadain yang namanya podcast. Dan saya udah cerita di balik layar tadi sebelum kita on cam. Saya bilang sama Mbak Devi, nah hari ini saya tidak ngobrol sama sekali sama suami saya, bahkan sama kru saya. Ada rasa yang gak enak di badan saya. Saya gak tahu narasumber mau ngasih tamu apa, mau ngasih hadiah apa buat saya liatin. Biasanya saya bacain. Kalau pasien sudah pasti kita udah tahu kan biografi dan profilnya mereka, pasti dikirim ke saya. Kalau kayak gini saya nggak pernah tahu ceritamu. Ale pun cerita cuma tentang bagaimana kamu mau diambil ke sana kemari, mau dijadiin film apa segala macam lah, bodo amat itu tentang mereka, tapi tidak tahu cara jalan keluarnya seperti apa. Saya pernah, kalau Mbak Devina tidak percaya boleh tanya Gilang Lonceng Misteri atau ngelihat di Lonceng Misteri. Saya salah satu video ke-14 pertama kali Lonceng Misteri bikin YouTube. Saya sama Gilang akhirnya jadi old friend, teman lama. Kenapa saya bakar rokok? Dia minta buru-buru untuk dijelasin kenapa dia ngangkang. Di sini ada sayatan di keteknya dia, di lehernya dia ada 2 sayatan. Kenapa di lidahnya ada diambil? Itu sebenarnya bukan tindikan. Ada satu benda kayak paku payung kuning. Itu kayak ditancap, bukan di lidah sih, lebih ke atas lagi. Kalau orang Satan biasanya make ini saat hidup sih harusnya. Dia buat persembahan pasti ada sesuatu yang ditanam di badan. Saya nggak bisa ngejelasin yang detail ya, karena takut orang-orang malah niru apa yang saya ngomongin. Gini, dia mau minta dibantu keluar, tapi posisi Rizka ini, kesalahan terbesar dari Rizka saat mau mati, ada perjanjian sih jelek banget. Rizka mau aja janji-janji ya, ada perjanjian yang akhirnya dia jadi dikuasain. Kalau kalian mau ngehin kata-kata aku, ingat filmnya Susana di Malam Satu Suro. Saat dia meninggal karena dia dendam, dia ada perjanjian sama iblis. Nah ini yang Rizka lakuin. Akhirnya Rizka jadi kayak iblis, jadi jin, jadi setan yang ngebunuh perempuan-perempuan malam. Karena apa? Sebenarnya niatnya dia itu jangan sampai lu jual diri, jangan sampai ke sini, ke si Pak itu, jangan sampai ke sini. Niatnya ngelarang. Tapi kalau dunia setan itu nggak bisa dia ngasih tauin. Orang juga udah shock duluan, udah takut duluan. Terus Pak ini nih, Pak Erik, kita sebut aja, dia nama asli apa enggak nih yang kamu sebutin, enggak kan? Atau nama asli? Enggak. Korek boleh. Pak Erik ini seperti orang yang saya ceritain di Prasojo Muhammad. Saya pernah cerita tentang sekte. Di Medan itu ada satu sekte yang suaminya nyerahin istrinya buat dipakai sama semua komunitas, sama semua anggota. Dan itu yang dirasakan Rizka. Satu itu, kedua di sini ada kayak itu paku payung. Saya nggak tahu di lidahnya itu untuk apa, nggak tahu untuk kayak perhiasan, nggak ngerti saya. Soalnya yang saya lihat itu bapak-bapak, ada bukan bapak-bapak ya, om-om sugar daddy itu ada 7 orang. Masukin salah satu emas, nggak tahu dia. Ini lidah, sudah. Terus di kelamin ada kayak ditindik, dijepret gitu. Terus penuh darah, jadi dia ditidurin di kayak betap tapi darah semuanya. Dan itu bergantian dipakai. Udah, itu yang saya lihat cuma itu. Kalau memang mau keluar nggak apa-apa.
Tapi di stop. Marahnya jangan ke semuanya. Karena rasanya kayak kamu. Kejebak, sakit, bingung, marah sekali, kecewa, dan yang terakhir kesepian. Karena gak ada yang bisa ngerti mau kamu sebenarnya apa. Kamu gak pernah nakut-nakutin, tapi kamu mau biar mereka sebenarnya tidak melakukan lagi prostitusi atau penjualan atau jual diri. Niatnya itu sebenarnya. Cuma salah caranya. Kalau si Rizka ini sudah ada perjanjian, ya udah dimasukin badannya. Gimana yang ngomongnya ya? Ini Rizka nih dendam kan sama orang yang jual dia, yang nipu dia. Tapi dalam kematian saat kita mulai ajal, itu sebenarnya kalau di keluargaku aku udah tahu ngerti ini. Nenekku, terus papaku, semua keluargaku tuh selalu dapat omongin kayak gini. Kalau dikasih minum saat lagi mau sakaratul maut tuh istighfar, syahadat, kita tuntun asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ada yang ngasih minum jangan diminum. Kalau dikasih minum jangan diminum. Kalau bahasa aku yang pernah ngeliat, dalemin gini, jangan sampai kita kehasut saat kita mau sakaratul maut, kita mau mati, malah kita ikutnya bukan yang emang jalur kita ikut Allah, tapi malah ada perjanjian sama iblis. Itu nggak bisa saya jelasin sama logika, karena saya juga belum mati, dan mungkin kalian belum pernah ngalamin kejadian kayak aku dengan keluarga saya, atau belum ngalamin kayak saya susah buat jelasin. Tapi Rizka ngalamin itu. Di saat kematian timbulnya dendam, benci, sakit banget. Lo bayangin, lo perempuan udah dijual pada lo gak niatnya jual diri, saat dipakai lo dijadiin satu wadal itu tuh kayak tumbal, dipakainya udah di anal, udah kacau. Boleh sih kalau kalian yang penasaran nonton aja di Prasojo, saya pernah cerita itu, di lonceng saya cerita itu. Cuma bedanya di dua tempat. Karena yang satu ceritain tentang pasien saya, bener-bener pasien saya buat nyembuhin suaminya. Yang satu kejadian saya sendiri, itu sama-sama di apartemen. Kenapa teh selalu di apartemen nih? Rizka tahu semua perempuan yang di apartemen itu cuma yang khususnya untuk open BO, micet dan lain-lain. Itu mikirnya apartemen itu tempat yang safety untuk cari uang mereka. Ya, aman. Dan tidak ada omongan dari tetangga kanan kiri, bahasa gitu. Dan lebih murah biayanya. Rizka ada 3 cewek sebenarnya yang di situ. Selain Leni itu ada satu lagi. Dia yang juga sama suka bawain laki-laki di tangga darurat tuh. Bukan cuma Rizka, banyak banget. Kenapa saat main terus stroke? Sebenarnya dia dendam dengan laki-laki hidung belang. Kalian bertiga itu sebenarnya bagus niatnya nih, setan-setan ini bagus semua, niatnya bagus buat nyetopin perempuan-perempuan biar nggak jual diri, nggak kemakan sama laki-laki, terus nggak nyanyiin hidupnya cuma buat jual badannya dia. Karena selain sakit ada penyakit menular, yaitu korban tumbalnya kuat banget ya di situ ya. Saya yakin Erik ini bukan sembarang orang. Dia sama kayak papanya Maria Paloli ya, yang saya ceritain di lonceng misteri itu. Kalau sekarang saya bilang papi itu memang udah meninggal karena kemakan sama tumbalan. Dia orang sekte paling hebat karena jadi orang kaya akhirnya mendem semuanya. Kenapa yang dirasain Mbak Devina? Apa yang dirasain? Kalau dia mau masuk ke badan kamu gak apa-apa. Kalau kamu dengar ada dia ngomong sesuatu gak apa-apa. Karena ruangan 15 itu kalau saya lihat warnanya merah. Nih kayak lampu begini nih, merah. Kamu pernah ngeliat kalung Seriosa gak? Tahu gak? Ada salah satu kalung bentuknya bukan Seriosa, dia lebih kayak satan, tahu gak sih? Identik dengan satan ya. Itu sebenarnya dipakai tuh sama bapak-bapak itu.
Kenapa rasanya? Panas. Panas. Karena dia mau masuk nggak bisa. Ini tuh sebenarnya dia lagi ngomong ngasih tahu aja. Kenapa saya juga ada rokok? Biar sayanya nggak kepancing ya. Karena baca begini tuh lebih capek. Nah. Saya cuma dengar dia dibunuh. Memang. Dia dijatuhin dari lantai 15. Ke lantai 11. Jenazahnya dibawa jam 1 malam ke lantai 11 dari lantai 15. Jadi kayak sabotase ya. Karena ditemunya udah ngebusuk. Itu ngebusuknya berapa hari? 3-4 hari kali ya? Udah mau 2 minggu teh. Oh shit. Sumpah loh, cerita ini ngingetin saya ke setahun atau 2 tahun yang lalu tuh. Cerita tentang sekte ini yang akan nanti tayang di bioskop. Doain aja biar cepet tuh garapnya. Karena cerita ini sama persis tentang si Rizka. Dia ada 5 orang dan 5-5-nya cewek mati, dan sekarang nih habis 3 orang mati ya dalam waktu sebulan ini. 2 minggu. Iya, sebulan ini, di bulan Juni ini udah 3 orang meninggal. Bulan Mei. Juni ini belum. Bentar lagi dong, ada 3 lagi. Kamu masih di situ nggak sih? Pernah ngelongok nggak ke situ? Pernah. Ada orang-orang baru lagi, perempuan-perempuan baru. Ada yang kamu kenal? Sama sekali kamu udah nggak kenal. Boleh saya pegang badan kamu nggak? Boleh ya. Saya pegang perut kamu aja. Kamu duduk aja, santai. Saya cuma mau megang perut sama belakang kamu. Mumpung di sini enak tempatnya. Tangannya ke depan. Nah, relax aja. Tenang. Kan? Kenapa? Ngomong aja pelan-pelan. Nggak usah undang saya, nggak usah bawa nama saya. Kalau kamu memang disakitin, kamu gak akan marah begini. Ya, apa yang mau kamu sampaikan? Apa yang mau disampaikan? Sampaikan, luapin, omongin. Apa yang mau disampaikan? Apa? Lu yang bunuh gue, yang ngaku-ngaku namanya Erik. Lu yang bunuh gue. Pakai mentang-mentang gue lagi hamil. Anak gue lu bunuh juga. Gue udah bilang gue lagi hamil. Gue capek nyari lu, gue capek. Gue capek lu kunci sampai sekarang mayat gue. Lu semua. Aku minta tolong. Jenazah aku teh. Minta tolong teh. Jangan disimpan terus teh, aku dingin teh. Jenazah aku teh dikebumin teh. Bismillah ya. Tindikan aku dicabut teh. Kalau nggak aku dicabut teh, biar aku bisa keluar. Istighfar. Oke, minum dulu. Pelan-pelan, minum dulu sayang. Pelan-pelan, minum dulu. Oke.
Jangan minum gue Jon. Di botol hitam. Relax dulu, yang enak dulu, tenang dulu. Saat kamu ketemu mayat Rizka di RSUD mana? Berarti nggak ada orang yang ngurusin. Tapi pernah ada pihak rumah sakit minta tanda tangan surat persetujuan buat nguburin, tapi tanpa nama atau apa gitu. Kenapa? Soalnya identitasnya dulu nggak ada. Loh, di apartemen itu nggak ketemu identitas Nggak ada. Rizka? KTP dan lain-lainnya nggak? Rizka itu tinggi, ya tingginya nggak yang tinggi banget. Rambutnya cukup panjang, layaknya cewek-cewek Sunda. Mungkin kalian tahu kuningnya kuning langsat ya, putihnya putih bersih. Tapi dia tuh ada tanda lahir di pundak sama di pahanya dia. Yang saya lihat cuma itu. Kenapa dia begitu dendam ya itu saya udah banyak makan asam garam sampai kena darah tinggi soal sekte. Cuma saya nggak pernah mau bahas karena sekte itu ngeribetin, pusing. Sekte itu jauh lebih binatang bagi saya karena free sex, terus pesta seksual, narkoba. Ya, contoh kayak di luar negeri aja PDD itu kalau diusut ya, karena kita daripada ngusut yang begituan mendingan kita usut negara kita yang ya kita disuruh sehat di negara yang sedang sakit. Gimana ya? Karena kalau kita ceritain ini ke orang yang bisa buat ngambil mayitnya si Rizka di rumah sakit untuk kita kebumikan, diribetin gak ya dari rumah sakit? Bahasa kayak gitu kan. Terus kalau tinggal cuma ngambil mayat, kita rapihkan, kita bersihkan, kita kebumikan selayaknya dia ya mayat. Nah itu kan Saya pasti udah disusahkan pernah, kan. karena pikir saya gini, biar saya nggak diganggu, biar dia nggak terlalu nempel juga. Soalnya tiap nempel tuh hawanya gimana. Saya juga ribut sama suami, mungkin suami ngerti. Kalau ribut saya gimana, tahu suara saya juga gimana gitu. Nggak kuat saya, nggak kuat kontrol. Tadi di jalan juga sama gitu juga. Terus kamu pas lagi ke RSUD-nya itu gimana? Saya bareng sama si Lia sama Doni waktu itu. Saya cuma tanya awalnya, ini saya mau lihat jenazah teman saya di sini. Pak, ini kalau ada yang ngambil gimana? Harus keluarganya, harus ada kakak. Terus sesuai sama KTP, istilahnya sesuai lah gitu, kakaknya dia sesuai gitu. Terus ini kan nggak ada KTP-nya, nggak ada identitas kak. Jadi kita nggak bisa ngeluarin. Belum lama teh, udah ada setahun 2 tahun lah adalah gitu, udah lama juga. Itu tuh ada yang minta ke ke apartemen, minta tolong tanda tangan buat itu jenazah jenazah yang nggak jelas gitu teh, tapi dimakamin di situ gitu. Nggak ngerti juga aku. Cuma sampai sekarang yang aku rasain dia masih di situ. Masih di freezer itu masih. Karena kan lagi pas ditunjukin juga kan di situ. Iya, yang saya bingungin tuh juga jenazahnya mau diapain, ditaruh di freezer, udah kayak frozen food aja ditaruh. Itu mayit loh. Makanya dia bilang dingin dan segala macem kan. Ini akan kita bahas di selanjutnya Kak Devina, karena saya harus dalemin Rizkanya. Kita kan case ini baru pertama kali kita ketemu. Harus saya dalemin dan kamu punya banyak cerita yang bukan cuma Rizka doang yang nyayat kamu. Kenapa kamu yang dipilih sama Rizka? Kamu itu sebenarnya peka. Kamu itu udah pernah dikerjain sama orang. Jadi badan kamu itu kalau ibaratnya pintu udah jebol. Bener. Kamu tuh sebenarnya ngerti dengan nih gue kayak digangguin setan, kayak kamu ngeliat pocong, tapi kamu tipikal orang yang tadi deh gue nggak usah ngomong dulu sama orang gitu, gue yakinin diri gue dulu, gue halu atau enggak, gue ini atau enggak gitu, karena nggak semua orang kan percaya dengan hal itu. Apalagi kamu saat lagi di posisinya di apart itu kan bermain dengan ya dunia malam ya,
Cewek-cewek malam nggak mungkin juga mereka yang fokusin dengan hantu gitu. Yang penting gue main dapat duit selesai. Apa yang kamu rasain lagi? Ya ngerti teh. Apa? Kayak badan nggak enak aja belakang, mirip tadi. Oke. Apa mau ada yang mau diomongin lagi apa enggak? Nggak ngerti. Dari belakang mulai panas lagi kayak tadi. Biar saya ngeluapin juga, soalnya kalau nggak diluapin saya akan sampai episode selanjutnya nih syuting atau nih seharian ini saya bakal nggak mood sama sekali karena ada pesan yang tidak disampaikan dengan semuanya dengan puas. Aman badanmu? Panas. Mau muntah lagi yuk, boleh. Glogok aja gitu. Susah teh kayak masih panas aduh. Kayak dia yang nahan gitu. Apa yang ketahan? Apa yang ketahan? Kenapa yang dibantu si Rizka aja? Aku kan juga di situ, di ruangan itu juga. Iya kan saya bilang ada 5 orang, bukan cuma Rizka aja, semuanya. Udah masa jadi jin irian ya tuh semuanya, semua kita selesain, nggak cuma satu. Kalau bisa semuanya yang ada di situ, Korina kita kembalikan dengan sempurna, kita rapikan dengan apa yang saya bisa dan sebisa saya. Semoga Allah nanti ngebantu semuanya, ya. Nggak kamu aja, nggak Rizka doang, semuanya. Kak Devi kan pernah saya mimpiin. Iya, Masa apa? lupa. Tolong copot tali pocong saya, Kak. Kan ditanam di apartemen, Kakak tahu, Kak. Ayo, Kak, biar saya nggak di kamar mandi terus, Kak. Oh, kamu ditanam. Iya. Oh, Kakak udah tahu kan, Kak. Waktu saya di situ kan, Kakak kenal sama saya, Kak Devina kan, ya kenal kan. Saya pernah ngasih uang juga kan, Kak dulu, Kak. Siapa nama kamu? Taunya Leni nama saya, Kak. Kak Devina tahu saya pernah kasih duit Dulu kamu pernah ngasih duit. Pernah lagi dia ngasih saya ke Pak Eri. Saya belum kamu kasih duit. Saya udah ngasih duit kan sama dia. Cuma saya minta tolong. Tali pocong saya dibuka di kolam renang itu. Ayo Kak buka, Kak, biar saya tenang, Kak, buka. Kak Devina begitu tuh. Allah tolong, bang. Bini lu nggak respon banget. Duh, bini lu. Duh. Tolong lampu. Ini lagi kemasukan soalnya. Kita keep terus. Tolong dong. Der. Lampu apa kek? Lampu apaan dulu kek? Len tinggi juga ya Len, tenaganya Len. Riz, useh. Oke, keluarnya terlalu menarik. Gimana ya emosi? Kadev. Terus Stefan. Terus lagi Kadev. Terus
Oke, biar tenang dulu. Istighfar lagi. Istighfar. Oke. Pindah. Sedih banget. Pindah ya. Yuk naik yuk. Pelan-pelan. Lu rapin dulu. Bismillah. Allahumma shalli. Oke. Dah, nggak apa-apa. Relax dulu, tenang dulu. Gambar dulu bentar. Oke. Dah, udah relax. Lebih oke. Gimana badannya? Kenal dengan Leni yang kamu bawa juga. Kenal. Oke, sorry ya, settingannya kita jadi berantakan karena nggak diduga Kak Devi. Tadi tiba-tiba Kak Devina kemasukan sama Leni, minta buat dibuka tali pocongnya atau diambil tali pocongnya yang di saya kolam sering renang. mimpi. Pernah kamu dimimpiin. Terus kamu juga katanya udah dikasih uang sama dia saat nganterin dia ke si bapak itu. 500.000. Dia ngomong itu. Terus tiba-tiba kamu masuk, lampu kita mati. Semua. Lampu studio saya mati semuanya. Mungkin memang karena amarah ya. Nimbulin energinya terlalu besar. Jadi di sini semuanya jadi berantakan semua. Berantakannya dalam arti wah kita udah kacau. Nggak kelihatan sampai tadi Kak Devina jatuh pun aku sempat marah sama suamimu karena nggak langsung direspon, ditangkap, dia nggak ngelihat apa gimana ya. Kita semuanya udah bingung karena mati lampu, nggak kelihatan. Tapi aku berharap ke depannya ada kita ketemu lagi, nanti diatur sama Ale untuk aku lihat perkembangan di badan kamu juga, nanti hubungin ke Ale. Kalau memang benar mau dijauhin dari mereka ya aku harus sempurnain mereka walaupun jarak jauh. Tapi kalau untuk ke lokasinya, ke apartnya, kayaknya itu sama aja kita nyerahin diri ke tembok yang gak akan pernah bisa ngomong ya. Karena mereka sangat kuat, punya biaya yang oke gitu, bahasanya punya uang besar. Kita cuma rempahan peyek nih yang berusaha buat jadi pahlawan untuk mereka-mereka yang sudah jadi korban. Saya pun pernah ngerasain. Pokoknya buat sahabat mistis yang mau tahu bergelutnya saya di dunia sekte, kok tahu dengan sekte, itu ada, saya pernah cerita di salah satu konten saya dengan Prasojo di channelnya Prasojo Muhammad. Itu cerita tentang sekte sadis. Terus ada di 4 atau 5 tahun yang lalu saya di Lonceng Misteri, itu video ke-14 atau ke-9, masih awal-awal lonceng mulai. Intinya satu, di setiap tempat kalau memang ada kejahatan, ini kan namanya kejahatannya, mau berbau itu tumbal, mau itu ya satan juga ada penumbalan juga. Pasti mereka yang jadi korban itu terikat, terkepung dan tidak bisa keluar. Contoh satu, nggak dikebumikan, terus mayat entah ada di mana, ya Allah, wallahu alam bisawab lah. Mudah-mudahan dengan adanya video ini terbongkar juga, dan orang yang pernah kenal sama kamu buat nggak lagi buka open BO di sana lagi, buat mawas diri. Ya kalau bisa, kita kan perempuan punya marwah ya, punya juga harga diri.
yang lain aja kerjaannya, jangan jual diri gitu ya kan. 200.000, 2 juta tapi maut. Ya 200.000 lu dipakai, lu dianal, jebol tuh bunga matahari lo ya kan. Terus udah kayak gitu kena penyakit kelamin. Kan kayaknya setiap larangan Allah itu ternyata ada tujuannya. Ya kita jangan sampai sakit, kita jangan sampai kenapa-napa, karena penyakit menular dari kelamin kan itu nggak ada obatnya. Ibaratnya itu kan sebenarnya salah satu kemauan Rizka sih buat ngasih tahu ya. Apalagi Rizka saat itu lagi hamil, terus dikasih obat ya. Makanya kenapa pemberantasan narkoba di mana-mana, narkoba itu udah banyak disalahgunakan. Narkoba racun nomor 1 yang ada di Indonesia ataupun di dunia internasional. Ya say no to drugs, berhenti dari narkoba. Terus say yes to eating karena I'm hungry, lapar ya kan. Harus makan, hindari, karena saya juga salah satu orang yang bukan terlahir di dunia baik-baik aja. Saya pernah juga bergelut di dunia yang tidak baik, tapi mencoba untuk memperbaiki diri karena mau punya kualitas hidup yang baik. Contoh Bu Devina, suami udah tahu nih Bu Devina kejadian di apartemen itu ngelihat juga mirisnya cari uang ya. Orang-orang itu ngejual diri itu ibaratnya gini, dia yang ngejual diri, Bu Devina yang dapat duit buat kamar. Itu jauh lebih enak sih sebenarnya ya. Tapi salah juga apa yang dilakukan Bu Devina, tidak saya benarkan karena membiarkan orang melakukan prostitusi gitu. Cuma itu udah lama dia tinggalkan. Akhirnya sekarang tersisa cerita-cerita yang menghantui Bu Devina, mau nolong tapi bingung caranya kayak gimana. Jadi buat yang di luar sana yang tahu di mana posisi apartemen ini atau tahu kalau mayitnya si Rizka belum dikebumikan, tolong kebumikanlah. Jadikan dia manusia bukan binatang. Terima kasih loh Bu Devina. Hari ini banyak banget pesan moral yang sudah disampaikan, dan harusnya sahabat mistis bisa menyerap apapun hal-hal yang baik yang ada di sini. Bukan berarti Bu Devina bilang jadi joki nih, wah enak tuh, gue sewain aja unitnya buat orang open BO. Tidak, ya nggak gitu. Ambilnya yang baik-baik aja. Berarti apa? Di setiap kalian melakukan pekerjaan itu ada resikonya. Ya resiko paling besar itu ya jadi PSK. Kenapa? Uangnya nggak seberapa tapi kalian dapat sakitnya luar biasa. Ya sakit kelamin, terus dilecehkan sama orang. Ya banyak lah. Pokoknya di setiap mistis ada ceritanya, di setiap cerita ada mistis. Dan di setiap cerita narasumber kita harus kupas apa yang ada di dalamnya. Dan kembali kita bantu, kalau bisa kita bantu. Terima kasih Bu Devina, terima kasih kru, terima kasih buat sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.